Big rap battles of presidency. Anies versus Prabowo versus Ganjar. Begin. Mas Anies, Mas Anies, Mas Ganjar, Mas Ganjar. Sorry ya, sorry ye. Akhirnya pemilu kali ini saya menang. Amin, Bapak menang pemilu ini. Kan Bapak sudah direstui Pak Jokowi. Mas Ganjar, kamu gak usah ketawa ketiwi. Sana minta izin sama Ibu Megawati. Izin saya sedikit ralat. Saya minta izin kepada rakyat, karena tuanku ya rakyat. Jabatan cuma mandat. Saya itu setia. Ingat, siapa yang berjasa? Gak seperti Pak Anies yang mengkhianati Anda. Saya tidak pernah mengkhianati. Tolong bercermin sama partai sendiri. Banyak kader dan politisi yang dipecat kanan kiri. Saya juga tinggal tunggu untuk Pak Ganjar pergi. Masih sakit hati ya Jokowi mengkhianati PDI. Pak Prabowo, segitu hauskah Bapak untuk berkuasa, menggunakan dan menghalalkan segala cara? Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi, menggunakan anak presiden untuk melangkahi konstitusi. Itu namanya pelanggaran etika. Kita harus introspeksi dan berdoa. Anies Baswedan, Caimin jawabannya. Nomor 1 perubahan Indonesia. Anda bicara soal etika mengkhianati saya, yang ngusung Bapak jadi gubernur Jakarta. Kamu berani kasih saya nilai 11 dari 100. Saya kasih kamu nilai 2. S1, E2. Bapak gak bisa menangkan tanpa dukungan mereka. Mau saya buka rahasia Kemhan? Gimana sih? Nanti ketahuan lawan. Boneka PDI 2.0, Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng kalah sama Wali Kota Solo. Panas? Oke gas, tambah 2 toran gas. Waduh. Untung saya di tengah, karena 2 orang di sebelah saya penuh dengan amarah. Pak mending pakai omon-omon dan pasukan nangis. TikTok live dulu lah dengan pendukung si paling desak Munis. Nomor 3, menuju Indonesia unggul, gerak cepat pasti. Digitalisasi, birokrasi, dan pemberantasan korupsi. Ketua Penguin siap bekerja keras dari hati. Gak kayak abang dari retorika dan si maruk bisnis pribadi. Warga Indonesia paling tepat untuk dapat duo gawat langsung sikat coblos cepat. Ganjar Mahfud, wakil yang tepat untuk presiden hebat daripada pemimpin dengan partner kacrut. Pak Gemoy, gendong-gendong bocah ingusan. Kencana aja, kamu beban Baswedan. Wakanda nomor, Indonesia forever. Amin aja dulu. Selepet kanan, selepet kiri tanpa ragu. Seluruh umat pasti pilih nomor 1. Pak Mahfud, orang bilang Bapak peluru tak terkendali. Emangnya Bapak masih bisa kalau di bawah PDI? Mas Gibran, maaf kalau catatan yang saya bawa bikin Mas Gibran gak nyaman. Seenggaknya saya gak bawa backingan paman. Ambisimu tinggi, sistem hukum kau tika mati. Selangkangi konstitusi demi lanjutkan dinasti. Duh, saya malah diceramain moral sama cawapres nomor 1. Padahal yang nusuk pamannya sendiri kan si itu. Kalau gak percaya, tanya aja keluarga Gus Dur. Kalau saya jadi Anda sih malu ya. Mendingan Caimin mundur. SKY, Prof Mahfud, mohon maaf sebelumnya. Ini pertanyaan receh, jadi gak usah dijawab ya. Profesor ngomongin bobroknya hukum Indonesia. Pertanyaan, dulu Menko Polhukamnya siapa? Saya Menko Polhukamnya. Saya juga pernah jadi ketua MK, anggota DPR juga. Kalau Mas Gibran pengalamannya apa? Oh, jadi wali kota Solo. Tapi kok mukanya masih plonga-plongo? Caimin, ayo coba ngomong terus, biar elektabilitas Amin makin tergerus. Mas Anies, masa milih wakil hobinya digendong? Yang bener aja Mas Anies. Rugi dong. Hah? Mas Ganjar masih di sini. Rakyat juga tahu pemilu sekarang tentang saya dan orang ini. Orang yang apapun masalahnya, solusinya makanan gratis. Karena dia sudah terlalu tua untuk berpikir kritis. Maaf kepada tim 01 dan tim 03 kalau saya terlalu keras. Tapi kalian juga jangan lupa minta maaf sama korban politik identitas dan korban wadas. Pak Jokowi pernah bilang jangan pilih pelanggar HAM, tapi yang digandeng aham. Pilih saya yang cocok
Sedih Bung, saya melihat kondisi negeri ini di mana saudara dan saudara masih bertengkar dan berkelahi. Kali ini ada 3 kubu yang terpolarisasi. Ada yang suka main selepet, ada yang suka joget-joget, dan ada yang suka nonton bola. Wah, saya sudah tidak mau menjelaskan lagi. Soeharto. Piye kabare, enakan zaman kuto. Jangan sampai negeri bobrok, karena kita bentrok. Ayo tingkatkan, kita bangun Indonesia agar kembali menjadi macan Asia. Anak-anak muda, janganlah kalian berantem. Pesawat terguncang-guncang, tetap harus santai kalem. Fokuslah ke inovasi teknologi aviasi. Ayo industri mandiri, produk hitam merah putih. Ya, makin tinggi ilmu, makin besar rasa toleransinya. Lebih jauh melihat Indonesia ke depan di dalam hatinya. Padamkan apinya, jangan kayak kebakaran jenggot. Sebatasnya lebih besar toleransinya, kalian bertiga gitu aja kok repot. Permisi, saya akan potong percakapan pria-pria. Presiden wanita pertama di Indonesia juga mau bicara. Anies, Prabowo, Ganjar, kalian kan pria sukses toh. Coba kalian gak berantem, negara pasti beres loh. Pemilu ini jangan diisi dengan kebencian, isi dengan yang positif, bikin lagu atau lukisan. Di kesempatan ini saya mau titip pesan, baliho di jalanan tolong jangan kebanyakan. Saya ndak sabar melihat siapa penerus saya. Siapapun itu ya ndak tahu kok tanya saya. Ingat Bhinneka Tunggal Ika Pancasila, semua dilakukan untuk Indonesia Raya. Maka ingatlah saudara-saudara, jagalah kesatuan bangsa. Yang lebih penting lagi, jagalah kesatuan keluarga Anda. Karena itu lebih rentan hancur gara-gara bude Anda menyebar hoaks, Pak De Anda korban buzzer. Keluarlah dari grup WhatsApp keluarga. Tidak durhaka, tidak durhaka. Jangan sampai pemilu lancar, keluarga Anda bubar. Keluar, Bung, keluar. Bung, stay in karakter Bung. Siapapun presidennya, kalian yang menentukan. Merdeka!